Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa masuk ke kuliah tentang kristalisasi yang merupakan bagian penting dari satuan operasi di agroindustri. Baik, saya akan coba lihat dulu prinsip dari kristalisasi itu seperti apa. Sebelumnya kita sudah diskusikan tentang evaporasi, ya, bagaimana kita memekatkan suatu larutan agar dia lebih awet, agar punya kemudahan dalam packagingnya dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah kristalisasi. Kristalisasi barangkali merupakan lanjutan dari proses evaporasi. Kalau kita lihat proses kristalisasi, ya, ini prinsip yang dipakai adalah sistem kelarutan jenuh. Ya. Kelarutan jenuh. Nah, di sini larutan yang sudah dipekatkan kemudian didinginkan. Jadi pada saat larutan itu kelarutannya mencapai titik jenuhnya, maka sudah tidak ada lagi air yang bisa kita uapkan. Nah, pada saat itu kelarutannya mencapai kelarutan jenuh. Nah, kita tahu bahwa kelarutan suatu bahan umumnya meningkat dengan meningkatnya temperatur. Nah, di sini kita manfaatkan karakteristik itu. Setelah bahan yang kita uapkan itu mencapai titik jenuhnya, mencapai kelarutan jenuhnya, maka pemanasannya di stop dan justru kita dinginkan. Jadi di sini kristalisasi setimbang dicapai bila suatu larutan atau mother liquor berada pada kondisi jenuh, kondisi kelarutan jenuh. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan KNO3, ya, ini adalah titik kelarutan jenuh. Pada temperatur katakan 10 derajat, di sini kelarutan jenuhnya hanya sekitar 25 kilogram garam per kilogram air. Tapi begitu dinaikkan temperaturnya, maka kelarutannya akan meningkat. Nah, pada saat kelarutannya sudah jenuh di sini pada temperatur 50 katakan, kemudian kita dinginkan kembali ke 10 derajat misalnya. Maka bahan KNO3 ini, ya, yang semula larut menjadi tidak larut. Nah, yang tidak larut itu yang kita namakan sebagai kristal. Jadi prinsipnya sangat-sangat sederhana, ya, dan ini diterapkan di banyak agroindustri. Ya. Misalnya kalau kita ke pabrik gula, ya, ke pabrik gula, maka prinsip unit operasi yang sebelumnya misalkan ada ekstraksi, ada evaporasi, kemudian dilanjutkan dengan kristalisasi. Ini banyak dipakai di agroindustri. Nah, suatu bahan itu punya profil atau punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Jadi di sini misalnya Na2S2O3 misalnya. Ya. Ini pada temperatur 10 sampai 50 itu kelarutan jenuhnya meningkat cukup cepat ya di sini. Ya. Kemudian setelah temperatur 50 ini kelarutan jenuhnya akan meningkat lagi, tetapi ada komponen, ya, kalau di sini sampai 50 itu airnya ada 5 mol, ya, di atas 50 sampai sekitar 70, ini 3 molekul airnya lepas, sehingga hanya terbentuk Na2S2O3 2. Kalau dipanaskan lagi, 1,5 mol air yang akan lepas. Kalau dipanaskan lagi di atas 80 ya di sini, maka akan terbentuk kondisi yang anhidros, tidak ada air. Ya.
Ini tidak ada air kristal yang terbentuk. Nah, kalau kita lihat grafik ini, maka kalau pada kondisi katakan temperatur 50 derajat, ya, kemudian Na2S2O3-nya itu hanya sekitar berapa di sini 80 ya misalnya, maka kondisinya adalah fase cair. Dan kalau 160 misalnya, 160 kilogram anhidrous Na2S2O3 ya, kemudian dilarutkan dalam air ya, tapi pada temperatur 30 derajat. Maka sebagian besar di sini itu tidak larut ya. Ini adalah fase liquid solid ya. Di daerah liquid solid, kalau yang di sini adalah daerah yang di bawah kurva di bawah garis kelarutan jeruk ini adalah kondisi cair ya. Tiap bahan punya profil yang berbeda-beda dan ini akan sangat mudah ya kalau kita lakukan percobaan di laboratorium ya. Kita panaskan sedikit-sedikit ya larutan Na2S2O3 katakan. Terus di sini maka akan terjadi kelarutannya meningkat. Nah, setelah temperaturnya dinaikkan, maka jumlah Na2S2O3 yang larut itu juga akan semakin banyak. Nah, bagaimana mengevaluasi manajer pabrik misalnya adalah hasilnya berapa banyak. Ya. Kemudian yang terbuang berapa. Nah, ini kita harus mempelajari rendemennya, yield-nya, dan neraca masanya. Ya. Dalam proses kristalisasi, ya, made liquor atau larutan jenuh, ya, dan kristal padat mengalami kontak dalam waktu cukup lama sampai terjadi keseimbangan. Made liquor berada pada kondisi keseimbangan pada akhir proses. Akhir prosesnya itu temperatur akhirnya berapa? Pada saat evaporasi barangkali temperaturnya tinggi ya, ada 70 derajat, 80 derajat atau bahkan 100 derajat ya, tergantung tekanannya. Nah, pada proses kristalisasi temperatur diturunkan sampai temperatur tertentu ya, final temperatur di sini. Ya. Ini akan menentukan ya, berapa banyak kristal yang dihasilkan. Kalau penurunannya hanya dari 100 ke 90, barangkali tidak banyak kristal yang terbentuk. Tapi kalau dari 100 diturunkan ke 25 derajat, katakan Celcius, maka yield-nya akan semakin banyak. Dari situ kita bisa membuat material balance ya, untuk mengevaluasi kinerja dari proses kristalisasi tadi. Konsentrasi bahan terlarut pada akhir proses dapat diketahui bila kurva kelarutannya diketahui. Ya. Jadi dengan mengetahui kurva kelarutan, maka berapa sih konsentrasi bahan yang masih terlarut ya, di dalam made liquor tadi. Perolehan kristal atau yield of kristal dari suatu kristalisasi dapat dihitung dengan mengetahui yang pertama adalah konsentrasi awal bahan terlarut. Kemudian konsentrasi temperatur ya, temperatur akhirnya berapa ya, dan kelarutan pada temperatur akhir tersebut. Ya, ada 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu konsentrasi awal bahannya berapa ya, pada saat temperatur akhir kelarutannya berapa, sehingga kita bisa hitung berapa yield-nya ya. Kemudian juga material balance-nya seperti apa. Dan ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan rendemen ya. Memanipulasi temperatur akhir ya, barangkali akan bisa meningkatkan rendemen. Baik, untuk mudahnya ini adalah ada satu contoh soal ya. Di sini suatu larutan garam sebanyak 10.000 kg atau 10 ton mengandung 30% berat Na2CO3 ya, natrium karbonat.
Larutan ini didinginkan hingga temperatur 293 Kelvin atau 20 derajat Celcius. Ya. Kristal garam membentuk dekahidrat. Ya, dekahidrat berarti ada 10 H2O. Berapa banyak kristal ya, natrium karbonat dekahidrat yang dapat diperoleh jika diketahui kelarutannya adalah 21,5 kg anhidrous ya, per kilogram air. Ya. Nah, ini dari soal ini kita sudah bisa ketahui ya, larutan konsentrasi awal ya, adalah 30% berat Na2CO3. Jadi kalau ada 10.000 kg ya, maka 3.000 adalah natrium karbonat anhidrous. Yang 70% atau 7.000 adalah airnya. Nah, kemudian ini didinginkan ya, sampai 20 derajat Celcius. Nah, kalau didinginkan maka kelarutan bahan akan menurun. Yang semula 30% sekarang menjadi tinggal 21,5 kg anhidrous natrium karbonat per 100 kg air total. Nah, yang A di sini asumsikan tidak ada air yang teruapkan. Yang B asumsikan bahwa selama proses kristalisasi itu 3% dari total larutan hilang melalui proses evaporasi. Coba dipahami dulu soalnya ya. Jadi yang masuk adalah 10.000 kg larutan ya. 30%-nya adalah natrium karbonat, 70%-nya adalah air. Ya. Kemudian diturunkan temperaturnya sehingga kelarutannya tinggal 21,5 kg anhidrous natrium karbonat dalam 100 kg air total. Nah, apa yang harus kita ketahui di sini? Ya, yang harus kita ketahui adalah berat molekul. Natrium karbonat berat molekulnya adalah 106. Kemudian dekahidrat H2O ya 10 H2O, maka 10 kali 18,02 sehingga menjadi 180,2. Nah, berat molekul natrium karbonat dekahidrat adalah 286,2 ya jumlahnya ya. Nah, di sini 30% Na2CO3 keseluruhannya adalah 10.000 kg larutan, maka airnya adalah 70%. Masuk di sini, masuk ke unit kristalisasi, ya. Prosesnya adalah didinginkan. Bisa saja selama pendinginan itu ada air yang teruapkan. Di sini dinotasikan sebagai W. Ya. Kemudian ada larutan yang tidak mengkristal, yaitu sebanyak S kilogram larutan. Di mana 21,5 kg Na2CO3 ya, untuk setiap 100 kg air total. Yang produknya adalah kristal di sini, C. Ya. C kilogram kristal, Na2CO3 10 H2. Untuk yang pertama, ya, dengan asumsi bahwa tidak ada air yang teruapkan atau W sama dengan 0, maka kita bisa buat neraca air. Airnya di sini 70%, maka 0,7 kali 10.000. Akan sama dengan air yang ada di sisi kanannya, di keluarannya. Keluarannya W di sini 0, S di sini, berarti airnya adalah 100 per 100 plus 21,5. Karena 100 kg air itu ada 21,5 natrium karbonat. Maka airnya adalah 100 per 100 ditambah 21,5 kali S kilogram. Kemudian di kristal. Di kristal di sini Na2CO3 10 H2O. Ya, maka berat molekul 10 H2O 180,2 dibagi berat molekul totalnya 286,2 C kilogram. Ditambah 0 ini adalah W-nya. Nah, ini neraca air sudah bisa kita buat ya. Tetapi di sini dalam satu persamaan ini ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu S dan C. Maka kita harus
bisa membuat satu persamaan lagi supaya kita bisa menghitung berapa S, berapa C. Persamaan berikutnya, kita bisa buat persamaan neraca total atau persamaan neraca garamnya, yaitu natrium karbonat. Ya, di sini dibuat neraca natrium karbonat. Di sini natrium karbonat adalah 0,3 ya, atau 30% kali F-nya 10.000 kg ya, sama dengan natrium karbonat yang ada di S di larutan yang tidak mengkristal. Di sini ada 21,5 per 100 kg air ya totalnya. Jadi di sini 21,5 per 100 kg ini airnya ya, plus totalnya adalah 100 plus 21,5 kali S ditambah 106 adalah berat molekul natrium karbonat dibagi berat molekul natrium karbonat dekahidrat. 286,2 C ditambah 0. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita bisa lihat di sini ada dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui, yaitu S dan C. Maka ini pasti bisa diselesaikan. Dengan eliminasi, ya, atau substitusi, kita bisa menyelesaikan dua persamaan ini, ya, sehingga diperoleh C sama dengan 6.370. Jadi produknya kristal yang diperoleh adalah 6.370 kg natrium karbonat dekahidrat kristal. Dan larutan yang tidak mengkristal adalah 10.000 dikurangi 6.370. Maka S-nya di sini adalah 3.630 kg larutan Madalikur. Nah, ini sangat mudah. Ya, kita bisa menyelesaikan berapa kristalnya, berapa larutan yang tidak mengkristal. Itu yang poin A. Yang pertanyaan B adalah W-nya ada di sini. W-nya tadi 3% dari total larutan. Total larutannya adalah 10.000 tentunya. Itu hilang melalui proses evaporasi. Ya, jadi yang B, oh ini barangkali saya lewatkan. Nah, yang B. B di sini 3% dari total umpan, ya, atau teruapkan. Maka W sama dengan 0,03 kali 10.000. Di sini 300 kg H2O. Maka neraca airnya berubah. Semula 0,7 kali 10.000 sama dengan 100 per 100 ditambah 21,5 S ditambah 180,2 dibagi 286,2 C ditambah W di sini. Di sini W-nya adalah 300. Ya, air yang teruapkan selama proses kristalisasi. Ya. Maka kita bisa buat ya neraca Na2CO3. Ya. Nah, neraca Na2CO3 sama dengan persamaan 2 tentunya. Ya. Ini ya persamaan 2 di sini neraca Na2CO3-nya seperti ini. Nah, dengan persamaan 2 dan persamaan 3 tadi, kita bisa hitung, ya, sehingga di sini persamaan 2-nya adalah 3.000 sama dengan 0,177 S ditambah 0,37 C, ya, sehingga didapat di sini kristalnya 630 kg Na2CO3 dekahidrat, ya. Kemudian S-nya 3.070 dan W di sini 300. Barangkali untuk kuliah hari ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Minggu depan kita akan bahas lagi tentang bagaimana neraca energinya. Ya, pahami dulu neraca masanya, baru nanti kita masuk ke neraca energi. Ya, berapa energi yang hilang atau yang dibutuhkan dalam proses kristalisasi ini,
tentunya kita juga harus hitung, harus bisa menghitungnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.